Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Fitri. Selamat siang Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Bu Fitri bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tentunya semoga kita semua terus diberi kesehatan ya, Bu Fitri ya. Oke, baik. Amin. Sebelumnya Bu Fitri, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fitri yang memang sudah bersedia dan juga berkenan hadir dalam kegiatan hari ini. Saya sangat mengapresiasi karena Bu Fitri sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan pada sore hari ini seperti itu. Bu Fitri, eh sebelum kita mulai, apakah di tempat Bu Fitri mungkin ada gangguan-gangguan yang merasa Bu Fitri tidak nyaman atau ada distraksi-distraksi? Tidak Pak, insya Allah aman. Aman ya? Berarti kita Iya, sudah bisa untuk berbicara dan juga apa namanya mengobrol banyak mengenai banyak hal seperti itu Bu Fitri ya. iya Pak. Oke, Bu Fitri, baik. Tujuan percakapan kita hari ini adalah ini Bu. Kira-kira di dalam pembelajaran yang Ibu telah lakukan, apa ya yang ingin Ibu kembangkan atau perbaiki di dalam pembelajaran tersebut, Bu? Saya itu ingin sekali nih Pak meningkatkan partisipasi siswa nih dalam diskusi kelas. Karena sejauh ini ketika saya sedang mengajar, ini banyak sekali nih siswa yang pasif dan saya merasa hanya beberapa yang aktif. Seperti itu Pak Agus. Oke, jadi baik tujuan Ibu itu adalah coba meningkatkan partisipasi siswa ya dalam diskusi kelas. Nah, bagus-bagus Bu Fitri karena tandanya Bu Fitri aware terhadap anak-anak dan juga Bu Fitri perhatian ya, perhatian terhadap anak-anak. Oke, selanjutnya Bu Fitri, kira-kira apa target spesifik yang ingin dicapai Bu Fitri terkait partisipasi ini? Saya ingin agar setidaknya 80 sampai dengan 90% nih Pak, siswa saya ini berpartisipasi aktif nih dalam diskusi selama pelajaran, seperti itu Pak Agus. Oke, baik. Bagus, Bu, targetnya. Ya, mungkin bisa sampai 100% ya, Bu, ya. Tapi memang harus melalui Ya, melalui tahap-tahapan yang proses panjang. Tapi nggak apa-apa. Sudah ditargetkan seperti itu berarti jelas ya, jelas tujuannya, jelas targetnya, sehingga nanti apa namanya akan menghasilkan yang sesuai dengan itu. Oke, baik. Bu Fitri kita akan tarik sedikit bagaimana Bu Fitri bisa memilih tema partisipasi itu. Kira-kira apa sih Bu yang menurut Ibu apa yang menyebabkan siswa pasif di dalam diskusi? menurut saya sepertinya mereka tuh kurang tertarik gitu Pak dengan topik atau mungkin tidak terlalu memahami materi yang saya ajarkan gitu. Jadi kadang juga saya merasa mereka ragu untuk berbicara karena kurang percaya diri gitu, takut salah gitu, seperti itu Pak. Oke, jadi ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor yang Ibu coba identifikasi juga. Yang pertama tidak percaya diri, susah takut salah. Nah, betul gitu ya Bu ya? Iya benar Pak, itulah yang saya rasakan selama ini. Oke, dari faktor-faktor itu, jadi ada banyak faktor tadi yang telah Ibu sampaikan. Kira-kira dari faktor itu, faktor mana ya Bu yang bisa sekiranya Ibu coba fokuskan sehingga si partisipasi anak itu dapat apa namanya dapat meningkat seperti itu Bu. Saya rasa sih yang pertama itu, kurangnya minat terhadap topik, Pak. Jadi jika, mereka lebih tertarik nih, dengan topiknya, mereka akan lebih aktif gitu dalam pembelajarannya, seperti itu, Pak Agus. Oke, jadi yang dicari itu adalah yang pertama itu spesifiknya adalah mengenai topiknya minat terhadap topik gitu ya Bu ya. Oke, baik. Bu, setelah kita fokuskan pada minat tersebut, nah, kira-kira Ibu ada tidak dan juga apa yang Ibu coba lakukan untuk membuat topik ini lebih menarik bagi mereka, Bu? Mungkin saya bisa mencoba menggunakan metode yang lebih interaktif gitu, Pak. Seperti permainan atau simulasi agar mereka ini lebih tertarik gitu sama pembelajaran saya.
Oke, permainan simulasi. Mengapa Bu? Mengapa Ibu coba memilih hal tersebut Bu? Dengan permainan dan simulasi. Jadi menurut saya kalau dengan permainan namanya anak-anak ya Pak, nah Betul. saya kan mengidentifikasi ini untuk kelas 7 nih Pak, Mm-mm. kelas 7 ini yang kurang, berpartisipasi ini kelas 7. Nah jadi mungkin karena memang peralihan dari SD ke SMP, jadi menurut saya, lebih menarik aja gitu, anak-anak kan masih prosesnya masih pengennya bermain gitu kan, siapa tahu ketika pembelajaran ini diadopsi ke permainan, dia lebih tertarik seperti itu, Pak. Oke, bisa tolong jelaskan Bu bagaimana apa namanya kegiatan rancangan kegiatan yang memang coba Ibu lakukan nanti di kelas terkait kegiatan meningkatkan partisipasi siswa ini. Oke, saya bisa mencoba menggunakan role play nih, Pak, atau bermain peran. Kemudian nanti sebelum bermain peran kan mereka diskusi nih di kelompok kecil dulu. Oke. Nah, setelah itu mereka berbagi peran. Setelah berbagi peran, mereka Hmm. bisa memerankannya gitu dengan tokoh-tokoh yang mereka pilih, terus dengan karakter yang mereka bawakan. Seperti itu, Pak. Sehingga mereka merasa lebih nyaman nih berbicara dan berpartisipasi. Oke, baik Bu Fitri. Nah, good, keren Bu Fitri. Nah, itu saya kira itu langkah-langkahnya memang rencananya sangat konkret sekali Bu Fitri ya. Jadi bagaimana Bu Fitri memilih metode tersebut karena ada beberapa faktor yang memang coba Ibu Fitri ada di dalam anak-anak. Lalu selanjutnya Bu Fitri, setelah ini apa hal pertama yang akan Ibu lakukan untuk mempersiapkan aktivitas ini nih Bu? Saya akan mulai dengan merancang materi role play-nya dulu nih, Pak, yang Oke. relevan dengan Mm-mm. topik minggu depan. Nah, kebetulan topik minggu depan itu kan tentang, cerita fantasi. Nah, Mm-mm. nanti saya akan merancang itu dulu, lalu saya akan membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berlatih. Oke, baik. Wah, keren Bu Fitri. Jadi ini ya sudah ada rencana-rencananya yang sangat luar biasa dan tersusun secara sistematis. Oke, Bu Fitri, dari tadi yang telah Ibu Fitri sampaikan mengenai tujuan, rancangan, dan hal-hal lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan ini kira-kira akan siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan rencana ini dan juga tentunya kapan Ibu akan memulainya? Saya akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan semuanya nih, Pak, dan saya berencana memulai minggu depan saat pelajaran berikutnya. Oke, good good. Jadi minggu depan ya. Jadi minggu depan Ibu Fitri insya Allah sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Oke, baik. Bu Fitri, apakah ada hal yang Ibu butuhkan atau dukungan yang diperlukan nih untuk melancarkan proses ini? Saya rasa, dukungan berupa ide-ide tambahan dari rekan guru lain bisa membantu, Pak. Kemudian, tapi untuk persiapan awal nih, saya rasa saya bisa melakukannya sendiri. Seperti itu, Pak Agus. Oke, baik. Ya, betul Bu Fitri ya, karena memang kita butuh sharing bentuk tentunya ya untuk berbagi ide dengan teman-teman yang lain. Luar biasa Bu Fitri. Jadi Ibu akan mempersiapkan materi role play dan juga kelompok diskusi dan akan memulainya minggu depan. Oke, jadi berarti sudah bika minggu depan, 2 minggu lagi kita akan coba lihat lagi ya Bu Fitri ya, bagaimana tindak lanjut dan untuk melihat hasilnya setelah penerapan yang telah Ibu Fitri sampaikan. Tentunya nantinya kita akan berbagi praktik baik Bu Fitri terhadap rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu. Betul ya Bu Fitri ya? Betul, Pak. Tentu nanti kita bisa diskusikan hasilnya ya, Pak, setelah saya mencoba metode ini di kelas. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Jadi kalau saya rangkum dari awal lagi, tadi tujuannya adalah bagaimana Bu Fitri ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam diskusi, lalu rancangannya tadi sangat luar biasa, mulai dari model pembelajaran role play, ada di kelompok kecil dan lain-lain sebagainya. Jadi
Dan juga Bu Fitri sangat bertanggung jawab terhadap kegiatan ini sehingga insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Seperti itu ya Bu Fitri. Baik, sekali lagi Bu Fitri saya ucapkan terima kasih karena Bu Fitri sudah hadir pada kesempatan kali ini dan semoga rancangan-rancangan yang telah Ibu Fitri siapkan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil maksimal tentunya untuk anak-anak kita semuanya. Amin. Terima kasih juga Pak. Percakapan ini sangat membantu saya merancang solusi dari permasalahan saya terkait dengan partisipasi siswa yang kurang saat berdiskusi. Oke, baik Bu Fitri, dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh melanjutkan aktivitasnya Bu Fitri. Ya, Waalaikumsalam Pak.